kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus memberikan kepada kita nikmatnya, sehingga Allah Azza wa Jalla masih memperkenankan kita untuk mengkaji dinul Islam. Insyaallah kali ini kita akan sama-sama membahas tentang hadis yang menerangkan bahwa an-nisa aktsaru ahli nar, wanita adalah mayoritas penghuni neraka. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitr. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitr ila al-musalla. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Adha atau hari Idul Fitri keluar ke lapangan untuk melakukan salat Id. Famara 'alan nisa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kaum wanita. Faqala, kemudian beliau bersabda, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna, wahai wanita, bersedekahlah kalian, fa inni uridukunna aktsar ahli nar, karena sesungguhnya aku diperlihatkan bahwa kalian adalah mayoritas penghuni neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa wanita adalah mayoritas penghuni neraka ketika malam Mi'raj, ketika beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaum wanita itu berkata, wa bima ya Rasulullah, dengan sebab apa wahai Rasulullah? Qala tukthirna la'na wa takfurna al-ashir, karena kalian terlalu banyak melaknat dan kalian pun banyak kufur terhadap al-ashir, terhadap kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh sang suami. Kemudian hadis lain dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila nisa fi janibil masjid. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui wanita yang berada di samping masjid. Fa idza ana ma'ahunna fasami'a aswatahunna faqala ya ma'syaran nisa innakunna aktsara hatabi jahannam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian wanita, sesungguhnya kalian adalah mayoritas penghuni jahannam. Fanadaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu jari'atan ala kalamihi. Kemudian aku, kata Asma binti Yazid radhiyallahu anha, menyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, lima, wahai Rasulullah, kenapa? Kenapa wanita menjadi mayoritas penghuni jahannam? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li'annakunna idza a'titunna lam tashkurna wa idza ibtalaitunna lam tasbirna. Karena kalian jika diberi, kalian tidak pandai bersyukur, dan ketika ditimpa ujian, diberi cobaan, maka kalian tidak pandai bersabar. Fa idzan amsik ankunna syakwatakunna wa iyyakunna wa kufranal mun'imin. Maka dari itu, maka janganlah kalian banyak mengeluh, dan hati-hati kalian terhadap kufur. Hati-hati kalian dari kufur terhadap orang-orang yang memberikan nikmat. Faqultu ya Rasulullah wa ma kufran al-mun'imin. Wahai Rasulullah, apa itu kufur terhadap orang-orang yang memberi nikmat? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-mar'atu takunu 'inda ar-rajul wa qad waladat lahu al-waladaini wa thalathah fataqul ma ra'aitu minka khairan qat. Yaitu seorang wanita yang tidak pandai bersyukur, atau wanita yang kufur terhadap orang-orang yang memberikan kebaikan, yaitu seorang wanita yang menjadi istri dari seorang lelaki, bahkan dia telah diberikan anak 2 atau 3 anak. Kemudian dia mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, sungguh aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu. Dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada para wanita, kepada keumuman wanita. Yang pertama, min adami syukri alal ata. Mayoritas wanita itu tidak bersyukur terhadap pemberian, sehingga mayoritas wanita menjadi mayoritas penghuni jahannam. Wa min adami sabri alal ibtila. Yang kedua, banyak wanita yang tidak sanggup bersabar atas ujian yang menimpanya. Wa min nasyakwa biduni sabab. Kemudian banyak juga wanita-wanita yang mengeluh tanpa sebab. Wa minal kufri biman yun'im alaihinna, dan juga mengkufuri orang-orang yang memberikan kenikmatan kepadanya.
Dan ini adalah konsekuensi karena tidak ada rasa syukur atau kecilnya rasa syukur yang dimiliki oleh kaum Hawa. Wa min nisyanil ata wa su'il isyrah indal khilaf, dan juga banyak wanita yang mudah melupakan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh sang suami. Jadi ini adalah sebab-sebab kenapa wanita menjadi mayoritas penghuni Jahannam. Walaupun kita harus meyakini bahwa seluruh kaum muslimah itu akan masuk surga. Seluruh kaum muslimah akan masuk surga. Sebab yang namanya masuk ke dalam neraka itu terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang masuk neraka secara abadi, ada yang masuk neraka hanya sementara saja. Dan orang-orang yang masuk ke dalam neraka selama-lamanya itu diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir, pada orang-orang musyrik. Adapun kaum muslimah itu seluruhnya akan masuk ke dalam surga, walaupun tidak dijamin seluruhnya akan langsung masuk surga tanpa menghuni neraka terlebih dahulu. Bisa jadi karena kemaksiatannya dia menghuni neraka terlebih dahulu kemudian masuk ke dalam jannah. Sekali lagi bahwa yang selama-lamanya yang masuk ke dalam neraka itu adalah orang-orang yang kufur, orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat." Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Dan tidak pula mereka akan masuk surga. Artinya mereka selama-lamanya di dalam Jahannam. Ini bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir. Ya, mereka tidak akan masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Artinya ketika unta mustahil masuk ke lubang jarum, maka mustahil juga orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla masuk ke dalam jannah. Kemudian dalam surat At-Taghabun ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Adapun orang-orang kafir dan mereka mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar khalidina fiha. Mereka adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Wa bi'sal masir. Dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Yang jadi sekali lagi, orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu ada orang yang masuk ke dalam neraka untuk selama-lamanya, ada orang-orang yang masuk ke dalam neraka untuk sementara waktu. Kaum muslimah yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan banyak laknat atau dikarenakan banyak kufur terhadap kebaikan suami, ketika masih ada keimanan di dalam diri mereka, maka mereka pun akan menjadi penghuni surga. Ya, mereka akan menjadi penghuni surga walaupun ada ancaman neraka. Tapi mereka akan keluar dari neraka itu kemudian masuk ke dalam surga. Hal ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim ketika Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yukhriju minan nari man kana fi qalbihi waznu dinarin min iman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari neraka siapa saja yang memiliki keimanan ya seberat dinar. Ya, siapa saja yang memiliki keimanan di dalam hatinya seberat dinar. Tsumma man kana fi qalbihi nisfu dinarin min iman. Kemudian Allah pun akan mengeluarkan orang-orang dari neraka bagi siapa saja yang memiliki setengah dinar, yang memiliki keimanan seberat setengah dinar. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Yakhruju minan nar," akan keluar dari neraka. Man qala, siapa saja yang berkata la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair ma yazinu sya'irah. Akan keluar dari neraka orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah dan dalam hatinya mempunyai keimanan walaupun seberat sya'irah, seberat biji beras. Itu akan keluar dari neraka. Artinya seluruh kaum muslimin ketika mereka diancam oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam Jahannam, seluruh kaum muslimah karena kemaksiatan mereka tapi masih ada keimanan dan kemaksiatannya belum sampai kepada derajat kufur, maka mereka akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam jannah. Akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam jannah walaupun diancam dengan
dengan neraka. Sebab memang kaum muslimin itu terbagi menjadi 3. Ada yang zalimun li nafsih, ada yang muqtasid, ada yang sabiqun bil khairat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Fatir ayat 32, faminhum zalimun li nafsih. Di antara mereka kaum muslimin yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang zalimun li nafsih, zalim terhadap dirinya sendiri. Banyak melakukan dosa-dosa besar, meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah Azza wa Jalla, akan tetapi belum sampai kepada derajat kekufuran. Ini zalim li nafsih, tapi mereka masih mukmin. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan. Mereka melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla, menjauhi dosa-dosa besar, akan tetapi tidak menambah dengan hal-hal yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terkadang terjerumus ke dalam hal-hal yang dimakruhkan. Ini orang-orang yang pertengahan. Ada yang sabiqum bil khairat. Sabiqum bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini adalah orang-orang yang melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menambah dengan hal-hal yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan. Jadi semua ini mayoritas wanita masuk dalam neraka. Ini disebabkan tadi, sebabkan banyak laknat dan juga kufur terhadap suami, kufur terhadap kebaikan suami. Jadi bukan karena sebab kewanitaannya, tapi sebab kemaksiatannya. Mereka diancam oleh Rasulullah SAW, bahkan dikabarkan oleh Rasulullah SAW menjadi mayoritas penghuni neraka disebabkan karena kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarenakan kewanitaannya, bukan. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW itu mengabarkan kepada kita bahwa seseorang masuk ke dalam jannah itu disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Al-A'raf ayat 156, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaik. Qala 'adzabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun." Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan juga di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepadamu. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa saja yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Jadi ada sebab masuk ke dalam jannah adalah karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebab masuk ke dalam an-nar, neraka, adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah berfirman, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kesuksesan. Jadi kesuksesan itu dikarenakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam jannah disebabkan karena apa-apa yang telah kalian kerjakan. Jadi ba di sini adalah ba sababiyah. Karena kebaikan-kebaikan yang telah kalian kerjakan, maka masuklah kalian ke dalam jannah. Begitu juga sebab masuk ke dalam neraka adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Sesungguhnya jahannam ini telah dipersiapkan untuk orang-orang yang tughyan, untuk orang-orang yang melampaui batas. Adapun sabda Rasulullah SAW yang terdapat dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala saddidu wa qaribu. Ya, saddidu wa qaribu. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menyerupai amal beliau, saddidu wa qaribu. Seandainya tidak bisa, maka mendekatinya. Mendekati serupa dengan amal yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Wa abshiru, dan berilah kabar gembira. Fa innahu la yudkhilu ahadan al-jannah amaluhu. Sesungguhnya tidak ada seseorang yang masuk ke dalam jannah karena amalnya. Sesungguhnya amal seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam jannah. Qalu, kemudian para sahabat berkata,
Wala anta ya Rasulullah. Begitupun kamu wahai Rasulullah. Qala wala ana. Ya, tidak juga aku. Illa ayyataghammadani Allahu bimaghfiratin wa rahmah. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepadaku ampunan dan juga rahmat. Nah, ba di sini adalah baul muqabalah wal muawadhah. Jadi ba'ul tsaman. Ba di sini adalah harga. Artinya harga jannah itu tidak bisa dibeli oleh amal-amal kita. Harga sebuah jannah itu tidak bisa dibeli oleh amal kita. 1000 tahun kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, itu jelas tidak bisa membeli jannah Allah Azza wa Jalla yang maha indah, karena diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang memasukkan seseorang ke dalam jannah adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini pun tidak menghilangkan amal, ya, sebab amal banyak sekali ba' sababiyah terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 72, wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Dan itu adalah jannah, itu adalah surga yang diwariskan karena amal-amal yang telah kalian kerjakan. Jadi sekali lagi bahwa para wanita itu menjadi penghuni mayoritas neraka dikarenakan kemaksiatan mereka, bukan karena kewanitaannya, akan tetapi dikarenakan kemaksiatan mereka. Begitu juga wanita akan masuk ke dalam jannah dikarenakan amal saleh mereka. Ya Allah.